itu kemerdekaan. Jadi untuk itu kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita harus kita jaga dengan iman yang teguh agar kita tidak kembali menjadi hamba dosa. Ini Bapak-Bapak Ibu ya, eh, pengertian dari pertukaran hidup. Marilah Bapak-Bapak Ibu kita masuk eh, dalam breakout room untuk Ya, masuk breakout room. Mohon maaf, ya. Mohon maaf, ibu-ibu. Silakan Pak Nyoman. Lanjut. Iya. Mantap pada Pak Nyoman ya. Ya, lanjut Pak Nyoman, lanjut. Sebentar. Saya mohon maaf dulu sama Ibu Ros, sama Ibu siapa tadi? Waktunya. Saya ingat lagunya Pak Nyoman, suka-sukamu Tuhan. Iya. Ini rapat sedang direkam, apa maksudnya ya? Muncul di HP saya. Iya. Oh gitu. Iya. Oke. Gak apa-apa. Ya. Mainkan ukulelenya Pak Bambang. Ya Pak Karel, Shalom Pak Karel, lanjut ya Pak Karel. Ya, terima kasih Pak Nyoman ya. Ya. Tadi Pak Nyoman sampaikan ke kita tentang kata sunat. Jadi kita harus berhati-hati sunat dalam perjanjian lama dan sunat dalam perjanjian baru. Ya, kita perlu berhati-hati untuk penafsirannya karena banyak penafsiran hal ini. Tapi by the way, kita bicarakan hari ini bahwa sunat yang dimaksudkan oleh Ibu Sudiana tadi bersama kita semua bahwa itu sunat batinnya, ya. Hati ya. Hati kita, ya. Bicara tentang hati, ya. Supaya kita merdeka dalam Tuhan, supaya kita tidak dikenakan lagi perhambaan. Perhambaan, ya. Sungguh-sungguh punya iman, dan imannya itu berdasarkan kasih, karena Tuhan sudah mengasihi kita semua, dan kalau tidak imani bahwa kita sudah diselamatkan. Terima kasih Pak Nyoman, Pak Ibu Rita, dan Ibu Diana. Saya kembalikan Pak Andre. Oke, gimana? Ada yang kurang cukup waktunya kan berlebihan lah ya kan. Ini biasa lah Galatia 5 ini sering kita baca lah ya. Ya, enggak apa namanya, bukan hal yang aneh lah Galatia 5 ayat 1-6 ini kan. Ya, ada yang dari tadi Pak Nyoman saya kumpulkan ke Pak Karel ya. Mantap ini sudah. Pak Nyoman mau ngomong lagi, Bang Re. Hah? Ya. Pak Nyoman mau sambung lagi itu. Oh iya, boleh. Jangan Pak Nyoman ke. Silakan Pak Nyoman. Saya senang sekali Pak Nyoman di sini, wah rasanya sudah kepala saya gede, Pak. Senang banget ya Pak Nyoman. Masih suka lagunya Erastus, Pak. Iya. Saya pilih-pilih lagu Pak Bambang. Kalau lagunya itu syairnya mengena, saya nyanyikan, gitu. Saya nyanyikan karaoke-nya, rekam sendiri. Jika kedengarannya agak bagus suara saya, baru saya kirim. Saya jadikan YouTube. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Nah, tadi saya katakan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, alright. Ada sesuatu yang baru nih, Pak Nyoman dapat sesuatu apa kira-kira? Sudah lama kita nggak ketemu di kompak nih. Apa ya? Enggak, Pak Andre. Kalau gini, masalah tentang sunat. Masalah tentang sunat ini kan kalau saya dengar dulu pengajaran di gereja kan sama semua. Kalau saya rangkum,
dapatnya ya begitu dari para pendeta-pendeta yang disampaikan. Oke. Yang penting sunat hati, tidak melakukan sunat daging lagi. Itu betul. Ya. Oke. Tetapi yang saya renungkan sekarang itu kan, Ya. karena Taurat yang turun untuk Abraham itu bukanlah sunat, Taurat yang datang yang dibuat oleh Abraham. Iya. Tapi sunat itu merupakan Taurat perintah dari Allah Bapa sendiri masalahnya. Terus kenapa demikian? Saya merenung dalam kitab Wahyu dikatakan jika ada yang mengurangi Taurat ini setitik saja akan kena akibat begini. Kalau ada yang menambahkan kenanya begini gitu. Jadi yang dimaksud dengan kemerdekaan yang sesungguhnya apa? Kalau saya ambil yang ringan aja. Sunat hati itu adalah sunat daging. Kalau dulu kan di zamannya Taurat, daging itu alat kelaminnya laki-laki dipotong. Itu untuk tanda bahwa dia patuh, taat, tunduk pada aturan yang Allahnya Israel berikan patron tuntunan kepada Abraham. Gitu. Nah, tapi karena itu perintah, sunat yang dilakukan Abraham ditangkap oleh Abraham, seperti itu dilakukanlah, jadilah suatu aturan di bangsa Israel untuk melakukan sunat itu. Nah, setelah perkembangan zaman muncul, lahirlah Yesus sebagai Mesias bagi kita orang percaya. Karena orang Yahudi tidak menanggapi bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, tetapi kita di luar Yahudi tidak percaya. Dia masih menunggu Mesias. Ya, itu. Entah dia menunggu, kok nggak tahu. Yang penting dia menunggu hal apa, nggak ngerti kita. Gitu. Kan orang Yahudi kan. Nah, kita percaya bahwa Yesus datang sudah sebagai Mesias dan akan datang yang kedua kali. Nah, Yesus sendiri taat kepada aturan Allah Bapaknya, disunatlah oleh Bapak Yusuf bersama Bunda Maria. Kan gitu, karena ikuti aturan dari di mana Yusuf tinggal. Aturan pemerintah sudah jadi aturan di dalam pemerintahan bangsa Israel. Di dalam Taurat dijadikan aturan bagi negara kepercayaan Israel kepada Yahweh. Nah, sekarang kan ada gereja-gereja juga tetap melakukan sunat secara lahir dan sunat secara Kristus. Itu. Nah, sunat Kristus ini adalah, sudahkah benar kita disunat hati? Tadi kesaksiannya Ibu siapa tadi itu bahwa dibenci ada kebencian atau kecewaan ada atau tidak, kepahitan. Kita minta maaf. Ya, kepahitan. Kita minta maaf. Saya bingung dengar itu tadi. Benarkah demikian? Gitu. Kan gitu. Nah, namanya kita sebagai manusia kadang-kadang kita nggak sadar kita salah. Iya. Untuk berbuat baik kita ya nggak salah kita minta maaf. Apa ruginya kalau kita minta maaf? Yes. Ada rugi lebih baik ya kita lakukan saja, minta maaf. Bagus itu. Nah, jadi sunat hati di situ adalah kita introspeksi diri, benarkah dalam diri saya sudah bersunat? Bersunat di sini adalah sudah menjadi satu dalam tubuh Kristus atau menyatu dengan Kristus. Amin. Nah, kalau belum, terus apanya yang disunat? Sebagai orang Kristen, biar agar kamu sungguh merdeka. Nah, ini saya pribadi sendiri tegurannya adalah saya terus bergumul tentang ini sunat hati ini karena kadang marah masih. Kadang di jalan orang lambat naik mobil gara-gara main HP di depannya kosong, udah kita main klakson takdong gimana? Apain main HP? Udah gregetan. Salahkah kita seperti itu? Gitu. Kalau kita sudah jengkel di jalan, ngikutin dia sudah agak lama, depannya kosong. Ternyata di depan kita main HP gitu. Gregetan juga di jalan. Nah, yang begini-begini, bagaimana kita mencerna semua itu? Itu Pak, maka saya bilang sama Pak Karel tadi, menurut saya sih hati-hati berbicara sunat. Tuh, karena panjang waktunya untuk ngomong sunat. Tapi kalau entengnya ya seperti tadi sampaikan seperti di gereja-gereja, sunat hati apa gitu.
Nah, di siang ini bagus sekali sunat hati. Sekarang kalau kita selesai kompak siang ini, kita selesai, kita gumulkan diri kita, benar-benar sunat hati kita. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. kehidupan. Nah, itulah sunat hati, supaya kita jangan memperbesar hal-hal yang tidak pantas, supaya kedagingan kita benar-benar sampai habis, sehingga benar-benar kita dilihat oleh Kristus menyatu dengan Yesus. Maka kitalah disebut Kristusnya Allah. Shalom. Itu singkatnya, Pak. Wah, keren. Haleluya. Keren, Pak Nyoman. Haleluya, luar biasa. Oke. Ya, Ada dari Rom yang 1, mau Pak. tambahkan? Ya. Ya, dari Rom 1, Pak. Dari Rom 1. Oke, Rom 1. Oke. Ya, saya Galatia 5, biasa. Terima 1 sampai kasih, 6 aja, Pak. Pak ya. Itu dari ayat itu aja, Pak. Enggak, saya nambah dikit aja, Pak. Itu dari Ya, penjelasan Pak maksudnya tadi. di ayat itu saja, Pak. Jangan Oh lain-lain iya, ayat. iya. Ya. Iya, Pak. Oke, Ya. lanjut. Jadi tadi mengenai sunat itu ya, karena kan yang kalau menurut perjanjian baru itu yang bersunat ataupun tidak bersunat itu juga sama saja ya. Nah, tapi kita harus mengerti apakah itu sunat gitu. Nah, sunat itu tadi kan tidak secara jasmani tetapi rohani. Ya, sunat karena sunat Kristus. Nah, artinya apa sunat itu? Nah, sunat itu menurut Alkitab bahwa kita itu bersunat Kristus itu artinya penanggalan akan tubuh yang berdosa ini. Artinya untuk menuju kepada ciptaan yang baru. Ya, jadi itu. Nah, sunat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Made, Pak Wayan, Pak tadi. Pak Made. Nyoman. Pak Nyoman lah, sering lupa itu. Nah, maka untuk kita memiliki jadi ayat yang 1 tadi itu kan tentang kemerdekaan. Maka kemerdekaan yang harus yang kita akan miliki, kemerdekaan yang dimaksud itu kita harus bersunat Kristus. Maka kan penjelasan ayat-ayat berikutnya itu kan penjelasan tentang bersunat. Itu adalah menguatkan tentang pernyataan Rasul Paulus bahwa kemerdekaan itu hanya dari Kristus itu kan, Pak. Ya. Itu kan merdeka Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan selanjutnya itu. Tapi itu sungguh-sungguh dari Kristus itu. Makanya kemudian kita baca selanjutnya, kita cermati bahwa itulah untuk kita menjadi merdeka, maka kita harus bersunat oleh Kristus itu. Terima kasih, Pak. Pak, ini ada very good. Ya, oke, sampai jelas ya. Oke. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau nambahkan? Saya boleh, Pak. Oke, boleh. Oke. Apa Cinta? Ya, merespon dari yang dikatakan Pak Yoman tadi ya mengenai sunat hati ya. Ya. Bagaimana itu kira menyikapinya? Masih belum bisa tahan emosi, masih suka marah walaupun dalam pilih, ya kan? Tadi beliau nyampe misalnya di jalanan aja ada orang yang main HP, kita rasanya gemes gerem gitu ya. Saya sih kalau boleh gitu ya berbagi sedikit ya, masuk ke pribadi saya gitu. Saya sekarang sedang belajar gitu ya. Setiap hari itu saya evaluasi diri setiap malam, Bapak Ibu ya. Jadi setiap malam itu sebelum doa gitu ya atau setelah doa saya berusaha untuk seperti ngobrol, seperti diskusi dengan Tuhan sendiri ya. Tuhan. Okay. Iya, saya ingat-ingat apa yang sudah saya lakukan dari saya bangun tidur pagi, saya di luar, saya di rumah sepanjang hari sampai dapat malam mau tidur, saya bilang sama Tuhan, saya ceritakannya sama Tuhan gitu kan. Ya karena kita nggak manusia sempurna. Nggak ada tuh rasanya yang memang 100% nggak bisa marah. Pasti nggak. Ya. Sekalipun orang ini tipenya pendiam dan tidak bisa marah, dalam hati siapa yang tahu kan. Nah, saya sekarang sedang menerapkan evaluasi diri bersama Roh Kudus ya. Saya cerita aja. Tuhan, tadi saya begini. Oh iya. Jadi memang ngobrol aja gitu. Seperti orang yang ngobrol sama sahabat kita. Roh Kudus kan adalah penolong ya, sahabat. Ya. Saya bilang, tadi saya udah marah misalnya sama si A, kayak mana Tuhan ya. Nah, dan percayalah Bapak Ibu, saat itu kita lakukan, Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri akan tolong kita pelan-pelan ya.
setiap orang ada levelnya sendiri dan Tuhan mengerti. Dan saya juga tadi terberkati dengan di room kami ya, yaitu dengan perkataan Bapak siapa tadi itu. Saya tadi satu room dengan Pak Yumbu dan ada lagi yang baru saya belum kenal. Nah, beliau bilang gini, saya percaya kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu akan menaikkan level kita. Kita jadi kepala bukan ekor. Right. Tapi setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Nah, kalau kalau saya pribadi ya, mungkin cara yang lain juga ada. Kalau saya pribadi, saya rasa nyaman dengan cara seperti itu. Jadi seperti evaluasi sepanjang hari. Iya, saya ngobrol sama Roh Kudus. Nah, besok waktu itu terulang lagi itu pasti saya percaya Tuhan izin. Ya. Nah, di titik itu saya bisa nggak? Nah, jadi saya pasti dibawa lagi sama Tuhan. Nah, kamu bisa nggak tahan gitu kan? Tahan nggak marah. Nah, itu ujian kecil lah buat saya. Kalau saya berhasil, nah besok saya udah bisa nggak marah gitu, Pak. Jadi sedikit-sedikit dikikis, sedikit-sedikit saya naik level. Makanya Tuhan bilang di firman-Nya kita akan naik kemuliaan dari kemuliaan. Nah, itu sih kalau saya naik level ke beyond limit, melewati batas. Ya, benar, Pak. Oke, saya mau ke yang baru nih, saya belum kenal ini. Selamat siang Pak Bunaya Amar Rokan. Siapa nih? Halo. Salam Pak. Oh lah, Mbak Endar toh. Pakai nama itu. Itu namanya Okan kan, anak saya itu. Oh, gantilah nama sendiri lah. Oke, Mbak Endar, dapat apa hari ini? Apa nih sunat lagi di sini? Dapat apa? Dapatnya apa ya, Pak? Dapatnya apa ya, Pak ya? Di sini saya kalau bukan sunat hati sih ya, kalau saya tuh larinya yang ayat 3 sih, Pak. Oke. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau saya tadi mungkin sudah di room ya, tadi saya sudah bicara. Sudah ya? Kalau kita ngikutin hukum Taurat, mungkin kita tidak akan mampu untuk melewati hukum Taurat itu ya. Enggak selamat. Tapi kalau kita ngikutin kasih karunia Tuhan, kita akan mampu bisa ngelewatin itu. Amin. Karena kalau kita masih dihukum Taurat, itu belum ada kasih karunia. Karena apa? Kita akan melawan arus di situ. Jangan melakukan ini, tapi kita akan melakukan. Gitu loh. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, saat kita akan melakukan, Tuhan bilang, jangan lakukan. Akhirnya karena kasih karunia Tuhan, kita nggak akan melakukan di situ. Amin. Itu sih yang saya dapat. Iya. Oke, good. Thank you. Oke, saya mau ke Pak Jason Kristo. Siapa nih? Jason Kristo di tempatnya Pak Bambang. Apa cerita Pak Bambang? Siapa ini? Pak Jason Kristo, boleh buka kamera? Halo. Pak Bambang siapa itu? Pak Jason Kristo, Pak. Tadi di roomnya Pak Bambang. Pak, siapa Pak? Jason Kristo. Iya, tadi di tempatku tapi nggak buka speakernya nggak dibuka-buka. Oh, jadi nggak ada komen ya? Nggak ada guna. Kalau mungkin ini bisa juga nggak apa-apa. Ya. Silakan. Oke, selamat siang Pak Jason Kristo. Bisa dibuka mikrofonnya supaya kita bisa berkenalan. Selamat siang Pak Jason Kristo. Iya. Oke, mungkin nggak monitor mungkin dia. Ya, oke. Saya begini, saya terima kasih dapat pencerahan dari Pak Nyoman, Mbak Endar, sama Uli ya. Saya dapatnya gini, Galatia 5 sampai 1 sampai 6 nih ayat-ayat biasa lah ya, yang sering kita baca pulang balik. Ini sebetulnya apa? Ini sunat yang digunakan oleh Paulus sebagai apa? Simbol, ya enggak? Simbol atau apa? Perwakilan dari hukum Taurat ya pada zaman itu. Ya. Sunat adalah tanda fisik untuk apa? Yang menandakan seseorang adalah bagian dari umat Allah menurut perjanjian dengan Abraham. Ya, itu merupakan salah satu dari perintah penting dalam hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi.
Nah, disinilah kebenaran singkatnya ya. Sunat dalam Galatia 5:1-6 adalah simbol aja. Simbol dari hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak lagi bergantung pada sunat atau perbuatan hukum. Pak Bambang bisa dimatikan mikrofonnya, bocor tuh. Oke. Ya, tidak lagi tergantung pada sunat atau perbuatan hukum, melainkan pada iman kepada Kristus. Karena sunat itu mewakili usaha, gitu. Sunat kan usaha manusia untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Itu kan tujuannya. Ya enggak? Tapi dalam Kristus keselamatan hanya diperoleh melalui apa? Iman. Iman bukan lagi ritual atau perbuatan-perbuatan. Nah, disinilah pentingnya kita mengerti bahwa itu bedanya kita bisa mengerti hukum perbedaannya sunat apa. Sunat yang sebagai simbol saja. Ya, disinilah kita bisa bukan lagi tergantung dari perbuatan lagi. Ini. Jadi kita tegur apa? Jangan lagi kembali ke perhambaan hukum Taurat. Ya. Ya, teguran bagi orang-orang yang mencoba untuk memperoleh keselamatan melalui ketaatan pada hukum Taurat. Seperti sunat yang berarti apa? Menolak kasih karunia. Kasih karunia Kristus. Nah, inilah. Jangan lagi mengandalkan perbuatan atau perbuatan-perbuatan ritual-ritual untuk kebenaran. Ini ditegur untuk setiap kita loh. Untuk tidak percaya bahwa ritual keagamaan apapun itu dapat memberikan keselamatan. Ada. Atau memberikan kebenaran di hadapan Allah. Ada. Hanya iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi perbaikannya apa? Opsinya. Berdiri teguh dalam iman kita kepada kebebasan yang Kristus berikan. Kita harus perbaiki cara kita berpikir dan bertindak dengan tetap teguh dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Dan tidak kembali kepada perbudakan atau aturan atau hukum yang tidak bisa menyelamatkan. Hidup dengan iman itu diwujudkan dalam kasih. Ya. Jadi bukan berfokus pada ritual atau perbuatan kita. Ya, kita perlu perbaikilah fokus kita untuk menjalani hidup dengan iman yang aktif. Nah, ini dia, aktif. Bukan pasif ya. Iman yang nyata dalam tindakan kasih terhadap sesama. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita. Nah, jadi kita harus berkomitmen untuk terus hidup dalam kebebasan Kristus. Seperti Kristus hidup. Komitmen untuk hidup dalam kebebasan dari hukum Taurat. Untuk menerima keselamatan melalui kasih karunia Kristus. Bukan melalui usaha atau ritual-ritual tertentu. Nah, itu yang saya dapatkan. Ya, saya menambahkan aja. Oke, ini Pak Trisulo kelihatannya mati lampu Pak Karel. Ya, tolong diambil alih Pak Karel. Silakan, United Prayer. Atau nggak ada yang mau nambahkan lagi kan? Kita masuk ke sesi terakhir. Saling mendoakan. Ya. Oke, kita lanjut. Masih bersama kita ada Ibu Uli, Ibu Rita, Ibu Ros, Ibu Lydia, Pak Bambang, Pak Nyoman, Pak Gibson, Pak Yumbuk, Pak Jason, Pak Adi Rumpak, sama Pak Open Gea. Oh ya, Pak Adi Rumpak ada dia.
Ya, saya lupa Ya. sapa tadi. Oke, selamat siang Pak Adi. Ya. Masih ada waktu Pak Andre, Pak Adi mungkin mau bicara lagi? Oh ya, silakan. Ada kah? Tadi? Ya, Ya. Oke, ada yang mau sampaikan? Boleh. ya. Jadi saya sih dapat tadi tentang sunat itu ya, kita harus mengikuti hukuman Taurat, Pak. Karena itu kan perintah. Seperti amanat agung perintah. Jadi Abraham kan diperintahkan, jadi kita harus ikuti aja. Saya sih dapat situ. Jadi ada sunat yang kemanusiaan, ada sunat. Ya sunat yang gimana itu yang dari Kristus itu ya. Kita harus rendah hati, murah hati, kasih. Nah itu juga Galatia 5 itu kan. Nah jarang orang melakukan itu, rendah hati, murah hati, kasih. Kalau kita punya itu ya, kita itu pengikut sejati, Pak. Rendah hati, murah hati, kasih apa sebenarnya sih? Ya kita harus punya itu sebagai pengikut Kristus sejati. Nah, kalau kita berbicara tentang Galatia, Pak, itu ada banyak sampai ke bawah. Nah, itu kan di situ kan di bawah. Karena banyak pendeta, penginjil, apapun tuh kan tidak ada yang belum sempurna melakukan tuh. Yang di Galatia itu murah hati, rendah hati, kasih. Banyak, Pak. Saya bilang di lapangan, saya jujur aja. Nah, ini yang harus kita rubah dalam itu. Murah hati itu gimana? Kasih itu gimana? Ya, menjaga diri itu kan rendah hati. Tuhan bilang rendah hati, murah hati, kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang firman Galatia, jadi kita kan dimerdekakan bukan karena ini, tapi itu semua karena Kristus. Bagaimana? Ya, kita berbicara tentang sunat. Sunat itu harus kita mengikuti. Karena itu kan perintah untuk Abraham. Dari zaman perjanjian lama. Ya dapat. Kita harus mengikuti perintah dah. Tuhan turun ke dunia sedangkan ya secara pribadi ya ke manusia. Yesus saja disunat, Pak. Ya kan? Ya kita harus mengikuti apa yang Tuhan turun. Semasa Tuhan silanya Yesus di dunia, kita harus mengikuti teladannya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia, kita harus ikuti. Nah, kadang-kadang kita tidak sanggup. Waduh, gimana ya? Nah, ini yang di Galatia itu luar biasa loh. Saya dapat itu murah hati, kasih, rendah hati. Ya, gimana itu? Penguasaan diri. Nah, kita kadang-kadang kurang penguasaan diri, kita rendah hati. Semua. Saya secara pribadi belum sempurna, Pak, melakukan itu. 3 itu hal. Saya jujur aja. Belum sempurna. Rendah hati, murah hati, kasih, Pak. Belum sempurna. Karena saya masih istilahnya kedagingan inilah yang bagaimana kita kikis. Jadi tadi bersaksi, kita pelan-pelan. Karena semakin kita mendekat Tuhan, semakin ya kita hadapi bagaimana proses ya. Kita hanya bersyukur. Itu aja sudah dapat, Pak Andre. Makasih. Oke, very good. Yes. Koreksi Pak, koreksi Pak. Ya, silakan. Koreksi Pak. Kalau tentang sunat itu tidak harus, Pak. Kalau perjanjian lama oke. Kalau perjanjian baru enggak, Pak. Yesus katakan bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya itu, Pak. Di Galatia tadi disebut itu. Galatia 6:15. Maaf, Pak. Saya terpaksa harus sampaikan ayatnya ini. Karena tadi menyebutkan Galatia 6. Galatia 5 tadi. Saya menyebutkan Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi tidak ada artinya. Ciptaan baru. Nah itu Pak. Maaf Pak. Maaf, sorry. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Interupsi, Pak Andre. Ya. Halo. Kenapa? Pak Andre. Ya. Halo. Ya, Pak Andre. Yuk. Ya. Pak Nyoman nih. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Saya setuju dengan Pak. Waduh. Saya setuju dengan Pak, siapa namanya tadi itu yang Pak Adi. Ya, Pak Adi. Ya, artinya gini, yang dikatakan rendah hati tadi dan sebagainya. Terus bagi yang masih percaya untuk melakukan sunat secara daging, nggak apa-apa, jangan dibantah gitu. Bagi gereja yang sudah interlek dengan Galatia ini, nggak perlu lagi, sudah gitu. Artinya gitu. Jadi maksudnya Rasul Paulus itu adalah bagi saya sunatnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah jangan kita menggantungkan diri pada sunat hitam itu. Nah, tapi kalau itu toh dilakukan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau gereja itu masing seperti saya mempercayai, saya lakukan sunat loh Pak. Umur 42 tahun saya sunat. Iya. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Yesus kan gitu Bapak itu tadi.
Ya kita teladani Yesus. Nah saya seperti itu, bukan bukan tidak berdebat itu bukan. Artinya, maka saya bilang ini hati-hati ngomong tentang sunat. Saya katakan. Jadi begitu. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kita benar-benar simak bahasa demi bahasanya di sini. Kalau memang gereja tidak mengimani lagi tentang sunat daging, monggo, nggak apa-apa. Bagi yang masih melakukan, monggo. Yang terpenting adalah sunat hati beriman penuh kepada Yesus Kristus. Karena itulah yang menuntun kita untuk mencapai keselamatan. Yes. Pengorbanan di kayu salib, dari penyiksaan, kematian Yesus, penguburan Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah itu yang terpenting. Amin. Nah gitu. Oke, gitu aja tambahan saya supaya tidak berpikir nanti yang lain. Shalom, Tuhan berkati. Iya, enggak salah. Ya, jadi itu simbol, Pak. Simbol dari apa? Dari hukum Taurat. Karena Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak lagi bergantung pada sunat atau perbuatan hukum. Enggak bergantung gitu loh. Melainkan pada apa? Pada iman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Karena sunat mewakili apa? Sunat itu mewakili usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan pada zaman itu. Ya, keselamatan hanya diperoleh melalui iman, bukan ritual atau perbuatan. Kita semua dapat kasih karunia. Itu, oke, itu aja. Lanjut Pak Karel. Ya, kita masuk dalam sesi berikut untuk United Prayer. Kita berdoa bersama. Mungkin ada yang ingin didoakan khusus. Ya, saya secara pribadi Pak, doa khusus khususnya kendaraan saya karena tidak bisa kita bergerak tanpa kendaraan Pak, karena jarak jauh ke kampung-kampung. Saya percaya kok doa orang benar besar kuasanya. Itu aja. Ya, Pak Adi untuk pelayanan. Tadi Ibu Uli sudah live minta doa untuk keturunan. Yang lain ada Pak Lukas. Pak Lukas sampai Ibu Lydia. Buka mikrofonnya. Bu Lydia, mikrofonnya masih mati. Ada yang mau didoakan? Boleh disampaikan ke Pak Karel. Masih mati tuh mikrofonnya. Ditekan yang gambar mikrofon. Ya. Belum. Masih, dikit lagi, tekan lagi. Tekan Bu Lydia. Tekan lagi, Bu. Oh, kenapa? Problem mungkin. Handphonenya problem. Ya, mungkin untuk kesehatannya Pak Lukas tuh yang kemarin. Apa yang gemeteran. Ya. Ya, Mama Ita ada itu. Kita lanjut ya. Seperti yang kemarin itu Pak doanya. Siapa itu? Siapa tadi yang bicara? Oh, Bu Didia. Pak Lukas tuh Pak, doanya seperti yang kemarin tuh. Ya. Buat anaknya Ledina supaya kembali kepada Tuhan. Terus mau mengajak suaminya mengenal Tuhan. Sama buat kesehatan Pak Lukas dan kesehatan saya Pak, Bu Lydia. Ya, oke. Halo? Ya, oke. Ya, kita doakan kesehatan ya. Iya. Ibu Rita? Seperti biasa Pak, telinga saya sama anak saya. Oh ya, belum pulih ya. Iya. Ibu Erli, Pak Karel, Ibu Erli ternyata masih di rumah sakit karena didiagnosa kanker. Oh. Kanker apa sparring, apa hidung. Hidung ya. Jadi masih di rumah sakit sudah 2 minggu, 2 minggu di rumah sakit ya. Di Pekanbaru ya. Dari kemarin tuh. Dari kemarin belum sempat keluar dari rumah sakit. Oh ya. Masih perawatan di rumah sakit karena diindikasi ada kanker.
Nggak tahu mau dioperasi kapan, saya nggak tahu. Itu Oh, aja minta iya. ikut dalam doa Pak Karel. Ya. Pak Nyoman. Pak Nyoman. Iya Pak Karel. Pak Nyoman, saya minta tolong doakan Ibu Erli di Pekanbaru yang mau dioperasi hidungnya, Pak. Karena mimisan. Ibu Erli ya, Erli ya. Bengkulu ya. Ya. Kemudian kesehatan dari Bengkulu. Bengkulu Pak Ya, ya. di Bengkulu ya, Sumatera Selatan. Masalah hidungnya ya. Ya, diindikasi dia sudah ada kanker. Dengan Ibu Rita. Ibu Rita telinganya ada bermasalah. Telinga kiri. Ya, Ibu Rita. Dan anak-anak. Ya, dan anaknya Ibu Rita kenapa, Pak? Ibu? Coki. Itu Ya. keturunan, minta keturunan 9 tahun. Ya. Oke. Saya mohon Pak Nyoman doakan Ibu Erli di Bengkulu yang akan operasi dan kesehatan dari Ibu Rita, telinganya dan anaknya yang belum mendapat turunan. Juga bersama Ibu Pak Karel, itu lagi satu Bu Erli, Ibu Lita, lagi Ibu siapa Pak? Ibu Uli. Ya? Ibu Uli yang tadi bicara. Oh, Ibu Uli. Oh ya, Bu Uli yang tadi ya. Uli minta keturunan ya. Ya, minta keturunan ilahi sama anaknya Ibu Ya, Rita. Uli sama Erli Pak. Uli dan Erli. Ya, Bu Uli sama Bu Erli ya. Ya, saya juga tuh, anak saya, Coki, untuk minta keturunan. Coki sama Saulina. Ibu Lita, oke ya anaknya ya. Ya, Coki. sama saya telinga. Sama. Ya. Ya. Kemudian itu untuk Pak Nyoman. Pak Yumbuk. Masih bersama kita Pak Yumbuk. Halo Tes. Pak Yumbuk. Pak Yumbuk. Masih monitor? Tes, halo. Oh, hujan di sana, Pak. Cuacanya ini sudah dibuka. Mohon maaf, ini sudah drop. Siapa yang Bu? Bad cuaca, Pak. Hujan di sana, Pak. Oke, bad weather. Oke. Nanti saya berdoa ya. Saya berdoa untuk kita semua, untuk Pak Lukas ya. Pak Lukas dengan Pak Adi Rumpak pelayanannya dan juga kendaraan yang masih di bengkel ya. Sama doa kita semua. Pak Andre bisa Pak Andre. Doa berkat Pak Andre ya. Oke. Ada doa berkat. Ya. Oke. Silakan Pak Nyoman. Ya, silakan Pak Nyoman. Buka mikrofonnya. Baik Pak. Saya dulu ya, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang telah memilih hidup kami, yang telah menebus kami, memerdekakan kami, untuk kami menjadi milik kepunyaan seutuhnya Allah yang kami percaya, yang di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk Ibu Erli yang ada di Bengkulu Tuhan. Engkau sudah tahu keadaan hamba-Mu, kekasih-Mu Ibu Erli Tuhan di Bengkulu. Baru kami mendengar hamba-Mu ini, anak-Mu ini sudah 2 minggu beristirahat di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam untuk melihat orang-orang yang Kau kasihi menderita di muka bumi. Karena penderitaan kami telah Engkau tanggung di kayu salib. Amin. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, kami menyatukan hati karena di mana Engkau mengatakan firman-Mu dalam janji-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul, bersehati di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang kami percaya penyembuh hidup kami. Meminta apa saja kami kepada Bapa Yahweh yang di sorga, maka Bapa melakukannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta oleh kuasa darah Yesus, kuasa perkataan kami ini terjadi kepada Ibu Erli. Kami melihat hidung-Mu saat ini. Kami minta tangan Tuhan
menjamah hidungmu dalam kuasa doa ini. Sebab dengan kuasa firman Yesus Kristus, doa orang benar besar kuasanya. Demi nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, hidung daripada Ibu Erli, segala sakit penyakit apapun bentuk, kami percaya itu bukan datangnya dari Tuhan. Dan kami yakin bukan seizin dari Tuhan. Amin. Demi nama Yesus, kami perintahkan oleh kuasa darah Yesus, pergi kau segala sakit penyakit, dan enyah, dan Tuhan kirimkan malaikat Tuhan untuk mengangkat penyakit itu dan buang ke tempat yang Tuhan telah sediakan penyakit-penyakit itu. Sekarang malaikat-malaikat Tuhan bersihkan semua itu. Demi nama Yesus, terjadi kesembuhan hidung daripada Bu Erli. Kuasa darah Yesus mengangkat semua segala sakit penyakitmu, Bu Erli. Percaya penuh karena engkau sudah dimenangkan, ditebus, dibayar lunas oleh kuasa darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang maha mulia. Demi nama Yesus, terjadilah doa ini untuk Bu Erli. Hidungmu jadilah sembuh sekarang ini. Haleluya. Pada Ibu Lita, pegang tangan telinga kiri yang kurang baik pendengarannya. Jika Ibu mendengar suara kami, pegang telinga yang bermasalah, Ibu. Iya, demi nama Yesus. Amin. Demi nama Yesus, kami arahkan mata rohani kami ke telinga Ibu Lita. Tuhan, amin. Kami minta bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau pakai hidup kami bekerja sama dengan diri-Mu. Karena kami tahu Engkaulah penyembuh kami. Pakai doa kami pada siang hari ini. Dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Dalam kuasa-Mu yang nyata. Hei telinga daripada Ibu Lita. Engkau ciptaan Yesus Kristus. Hei telinga Ibu Lita. Dengar baik-baik. Gendang telingamu semua secara komplit diciptakan sempurna. Pergi segala kuasa-kuasa yang membuat telinga Ibu Lita tidak normal mendengar. Sekarang terbuka dan mendengarlah demi nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Segala penyakit-penyakit apapun bentuk dalam telinga Ibu Lita terangkat dan dibuang ke tempat yang Tuhan sediakan, tempat para penyakit itu. Demi nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Jadilah telinga Ibu Lita sembuh hari ini juga dalam nama Yesus, dan juga anaknya yang meminta keturunan. Tuhan, kami percaya saat kami meminta, sebab firman mengatakan dalam Matius 7:7, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan, dengarkan doa permohonan Ibu Lita saat dia meminta cucu untuk anaknya dapat melahirkan keturunan. Tuhan, jadikan benih dalam kandungan anaknya, baik suami daripada anak mantunya maupun anaknya sendiri, Tuhan, supaya mereka memiliki keturunan. Hanya di dalam kuasa nama Yesus, sebab Engkau mengatakan beranak cuculah. Maka Tuhan, kami minta supaya anak daripada Bu Lita memiliki keturunan. Hari ini juga jadilah kesuburan untuk mendapatkan seorang anak. Demi nama Yesus, oleh doamu Bu Lita, hari ini Tuhan memberkati doamu. Jadilah sesuai dengan perkataanmu Bu Lita, anakmu mengandung seorang anak yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus. Haleluya. Ibu Uli, Tuhan, hal yang sama kami minta. Tuhan, sudah sekian tahun dia bergumul dan berdoa bersepakat dengan suaminya. Bahkan dia sudah membuka hati dan menyunatkan hati apa yang dia perkatakan tadi, Tuhan. Tuhan, dia minta keturunan. Maka pada siang hari ini, Tuhan, hal yang sama kami minta. Beranak cuculah, Tuhan berkata demikian, berfirman. Maka Ibu Uli, Tuhan, datanglah firman-Mu mulai doa-doa yang sudah dinaikkannya. Tuhan, waktumu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan terindah. Hari ini kandunganmu terbuka, Ibu Rita, Ibu Uli. Hari ini Ibu Uli, keturunanmu, benih-benih yang ada dalam kandunganmu diberkati Tuhan. Beranak cuculah engkau, beranak cuculah engkau. Dalam nama Yesus, oleh kuasa ilahi yang di dalam nama Yesus, terjadilah atas doamu, terjadilah atas doamu, terjadilah, terciptalah anak untuk keturunanmu Bu Uli.
Demi nama Yesus Tuhan, diberkati Langkau, diberkati Ibu Erli, diberkati Bu Lida, diberkati Ibu Uli, seluruh keluargamu dalam berkat yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa seluruh kami Tuhan. Karena kami sudah meminta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Pak Lukas. Tuhan pulihkan Tuhan. Kesehatan yang Tuhan pulihkan. Juga Kau pulihkan terus bekerja bagi Ibu Lydia Tuhan. Dalam penyembuhan, pemulihan terus Tuhan bekerja. Sehingga kesehatan mereka itu menjadi prima dalam Engkau Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Dalam pekerjaan hidup, mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pulihkan Tuhan kesehatan dari Pak Lukas dan Ibu Lydia. Saya minta semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan itu terjadi. Saya bersama-sama juga berdoa untuk Pak Rumpak, Pak Adi Rumpak Tuhan, yang ada di Palopo Tuhan, dalam pelayanan dia Tuhan. Amin. Dia butuh kendaraan Tuhan untuk melayani masyarakat di desa-desa. Tuhan beri anugerah Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau pakai semua orang Tuhan. Siapapun juga Tuhan pakai untuk sebagai sarana memberkati Pak Adi Rumpak di Palopo Tuhan. Sehingga kendaraannya dapat diperbaiki dan dapat bekerja kembali dan melayani masyarakat yang ada di pedesaan. Dan banyak orang Tuhannya rindu untuk dilepaskan, rindu untuk percaya pada Tuhan Yesus. Kita kan berdoa dengan Pak Adi Rumpak yang di Palopo. Tuhan berkati dia Tuhan, kuatkan dia imannya Tuhan, terutama karena yang dipakai untuk pelayanan sepeda motor ya Tuhan. Tuhan tolong sepeda motor yang bisa diperbaiki dan dapat menggunakan untuk pelayanan di desa-desa. Terima kasih Pak Saudara, terima kasih Roh Kudus. Kirimkan orang-orang yang memberkati Pak Adi Rumpak di Palopo. Kami berdoa juga Tuhan bagi semua kami ada di sini, berdoa Pak Gibson, Pak Gibson Pak Bolon, berkati dia, kuatkan dia Tuhan dalam keadaan yang masih terbaring Tuhan. Karena kesehatannya Tuhan, kuatkan imannya. Dia tetap percaya, berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupannya. Terima kasih Putra, terima kasih Terus. Berkati kami semua yang ada di Zoom siang hari Tuhan. Berkati Pak Nyoman di Denpasar, Ibu Rita Denpasar, di Jakarta juga, Pak Lukas, Ibu Lydia, Ibu Rusudiana, Pak Bambang, Pak Andre Tuhan, Pak Yumbung di Sumba, berkati semua Tuhan, Pak Jason Kristo, terima kasih Pak Surga, Pak Open Gaya yang ada di Nias, Tuhan berkati kami semua, pekerjaan kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan pulihkan, satu hal yang kami rindukan. Firman-Mu hari ini kami bahas bersama, supaya kami bisa menjaga hati kami Tuhan. Amin. Dalam segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Orang lain boleh melihat bagaimana hidup anak-anak Tuhan yang diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan kasih-Mu, dan dalam nama Yesus kami punya berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan, kami sharekan, dan kami pahami di Galatia 5 ayat 1-6. Terima kasih karena melalui Kristus kami telah dimerdekakan dari perhambaan dosa dan hukum Taurat. Kami bersyukur bahwa keselamatan kami tidak bergantung pada usaha atau perbuatan-perbuatan kami, tetapi semata-mata oleh kasih karunia-Mu melalui iman kepada Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kebebasan yang Engkau berikan, dan jangan biarkan kami kembali terikat oleh beban hukum atau perbuatan-perbuatan. Biarlah hidup kami menjadi bukti dari iman yang bekerja melalui kasih sebagaimana Engkau telah
ajarkan kepada setiap kami. Roh Kudus, pimpinlah kami setiap hari untuk setia dan taat hanya kepadamu. Biarlah kasih-Mu yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan Engkau di dalam segala hal. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah nama-Mu selalu dimuliakan melalui setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya Engkau memelihara kami. Terima kasih atas pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Allah Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang sudah diberkati dan dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Pak Nyoman, Pak Karel, Pak Bambang, Pak Adi Rumpak, Mama Ita, makasih Bu Lydia, Pak Lukas, Pak Adi Rumpak, Pak Jason Kristo, dan Pak Openes Gea di Nias. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan, 30 September. Oke, Tuhan memberkati. Oke, kita kembali ya. Off.